Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kita semua yang menyaksikan video saya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman semua? Saya rasa kabar teman-teman semua baik dan sehat ya. Pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Dengan demikian, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya David Basar dengan NIM 1908657. Saya berasal dari program studi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 4B. Tanpa berlama-lama, yuk kita lanjut ke pembahasan materi. Selamat menyaksikan. Pada pembahasan kali ini, saya mengangkatnya menjadi 4 bagian materi. Yang pertama, algoritma non-prime type. Maksudnya adalah algoritma ini memiliki sebuah penjadwalan dari CPU yang nantinya dialokasikan untuk suatu proses, kemudian proses tersebut memegang CPU sampai dalam keadaan menunggu. Yang kedua ada algoritma prime type, ketiga ada algoritma shortest job first atau SJF, dan yang keempat algoritma priority scheduling atau PS. Mohon maaf sebelumnya, semua keempat materi ini akan dijelaskan secara rinci di halaman berikutnya. Oke, yang pertama ada algoritma non-prime type. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, algoritma non-prime type adalah algoritma yang dapat diterapkan pada suatu proses peralihan dari status berjalan ke status menunggu. Artinya, dia memiliki sebuah penjadwalan dari CPU yang bisa dialokasikan untuk sesuatu proses, yang nantinya proses tersebut memegang CPU sampai dalam keadaan menunggu. Yang kedua, memiliki jadwal yang tepat terhadap eksekusi sebuah CPU. Maksudnya adalah algoritma non-prime type ini tidak mengganggu proses dalam CPU ketika sedang melakukan kegiatan eksekusi. Sebagai gantinya juga, ia rela menunggu proses waktu burst CPU yang nantinya juga dapat dialokasikan ke proses yang lain. Ketiga, tidak memiliki overhead dalam mengalihkan sebuah proses dan antrian. Maksudnya adalah pada algoritma jenis ini tidak cocok untuk memproses data dengan prioritas lebih tinggi dan kinerjanya pun menurut saya bisa menjadi kaku. Kemudian setelah ada algoritma non-prime type, sekarang ada algoritma prime type. Yang pertama, algoritma prime type sendiri adalah algoritma yang dapat diterapkan pada suatu proses peralihan dari status menunggu ke status siap. Maksudnya adalah algoritma ini memiliki sebuah penjadwalan dari CPU yang nantinya dialokasikan ke proses untuk jumlah waktu terbatas yang kemudian dihapus. Berbeda dengan algoritma non-prime type tadi, jika algoritma non-prime type itu penjadwalan dari CPU nantinya dialokasikan untuk suatu proses, sedangkan pada algoritma prime type ini nantinya sebuah proses itu dapat ditekan menjadi waktu yang terbatas lalu dihapus. Namun, apabila masih terdapat sisa waktu pada burst CPU, maka akan dimasukkan kembali ke dalam sebuah antrian. Kedua, tidak harus menunggu proses dalam menyelesaikan waktu burst di CPU. Maksudnya adalah pada proses ini dapat melakukan pemutusan terhadap segala sesuatu yang sudah dilaksanakan dan ditempatkan ke dalam antrian sampai siap ke dalam proses. Dan yang ketiga, memiliki overhead dalam mengalihkan sebuah proses dan antrian.
Maksudnya adalah setiap proses dalam antrian siap mendapatkan waktu untuk menjalankan CPU, dan menurut saya kinerja dari algoritma ini yaitu bersifat fleksibel. Oke. Lalu apa dong perbedaannya? Yang pertama, alokasi waktu. Perbedaannya sendiri yaitu kita bisa melihat bahwa penjadwalan prime type pada CPU dialokasikan ke proses untuk waktu yang terbatas, sedangkan penjadwalan non-prime type yaitu pada CPU dialokasikan untuk proses sampai ia beralih ke status menunggu. Yang kedua, ada proses overheat. Pada proses overheat, perbedaannya adalah penjadwalan prime type sendiri memiliki sebuah overheat untuk mengalihkan proses dari status siap menuju status sedang. Sedangkan penjadwalan pada non-prime type tidak memiliki overheat untuk mengalihkan proses dari menjalankan status ke status siap. Dan yang ketiga, ada kinerja. Pada kinerja sendiri, perbedaannya adalah penjadwalan prime type memiliki kinerja yang fleksibel karena proses kritis diperbolehkan untuk mengakses CPU ketika mereka tiba di antrian siap. Sedangkan penjadwalan non-prime type memiliki kinerja yang kaku karena setiap proses kritis yang memasuki antrian siap, proses yang menjalankan CPU tersebut tidak terganggu. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu algoritma shortest job first atau SJF. Pertama, algoritma shortest job first atau SJF adalah algoritma penjadwalan yang dimana proses pengerjaannya mendahulukan waktu proses terpendek, dan yang kedua memiliki waktu tunggu yang sangat pendek. Dari kedua pembahasan ini, menurut saya algoritma shortest job first ini termasuk ke dalam algoritma yang optimal dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, untuk kelebihan dari algoritma shortest job first sendiri adalah pertama, frekuensi waktu tunggu yang sangat pendek. Kedua, efisiensi tinggi terhadap sebuah penjadwalan. Untuk kelemahannya sendiri yaitu pertama, tidak bisa memprediksi burst time. Yang kedua, burst time yang banyak dapat meningkatkan frekuensi pada waiting time. Artinya, dari kedua kelemahan ini, apabila semakin padat suatu lalu lintas, maka semakin padat pula untuk memproses kepadatan lalu lintas tersebut. Kemudian, di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya, di sini diberikan nama proses ada D, E, B, C, A dengan lama eksekusi dan waktu tiba dengan urutan angka yang sudah sesuai. Lalu, pertanyaannya adalah tentukan waktu tunggu dan rata-ratanya. Oke, untuk jawabannya sendiri adalah sebagai berikut. Saya akan menggambarkannya pada gambar berikut. D, E, B, C, A merupakan nama proses yang tadi sudah dijabarkan. Dengan waktu tiba yaitu 0 untuk D, 2 untuk E, 5 untuk B, 7 untuk C, dan 9 untuk A. Dan lama eksekusinya juga sudah ditentukan sebelumnya, yaitu 1 untuk D, 3 untuk E, 5 untuk B, 7 untuk C, dan 10 untuk A. Lalu, bagaimana cara pengerjaannya? Begini, untuk melakukan atau untuk memulai eksekusi, kita harus mengetahuinya terlebih dahulu. Mengapa memulai eksekusi pada D itu bernilai 0? Karena 0 ini diambil dari posisi sebelah sini. Kemudian
Mengapa nilai E bisa 2? Karena dia mengambil nilai dari waktu tiba ini. Kemudian, mengapa mulai eksekusi untuk B bisa 5? Karena dia mengambil posisi dari waktu tiba yang di angka pertama ini. Kemudian, mengapa di bagian C bisa bernilai 10? Karena dia menjumlahkan dari semua angka di lama eksekusi bagian 2 dengan waktu tiba di bagian pertama, sehingga nilainya bisa berjumlah 10. Kemudian pada bagian A juga sama. Mengapa dia bisa bernilai 17? Karena 10 ini dijumlahkan dengan angka 7 sehingga memiliki hasil 17. Oke. Kemudian selesai eksekusi. Selesai eksekusinya sendiri yaitu menjawab dari pertambahan antara lama eksekusi bagian 2 dengan memulai eksekusi bagian 3. Hasilnya mengapa untuk D bisa 1? Yaitu karena 1 tambah 0 adalah 1. Kemudian lama eksekusi untuk bagian E dan mulai eksekusi untuk bagian E yaitu 3 tambah 2 yang artinya 5. Kemudian selesai eksekusi untuk bagian B bernilai 10 yaitu karena 5 tambah 5. Kemudian untuk selesai eksekusi bagian C bernilai 17 yaitu 7 ditambah 10 sama dengan 17. Dan selesai eksekusi untuk bagian A bernilai 27 karena 10 tambah 17 sama dengan 27. Kemudian untuk menentukan waktu tunggu, yaitu bagian pada baris ketiga yaitu mulai eksekusi dikurangi dengan waktu tiba. D bisa bernilai 0 yaitu karena 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian waktu tunggu untuk nilai E yaitu 2 dikurang 2 sama dengan 0. Lalu untuk waktu tunggu bagian B yaitu 5 kurang 5 sama dengan 0. Kemudian waktu tunggu untuk bagian C yaitu 10 dikurangin dengan 7 yaitu sama dengan 3. Lalu yang terakhir waktu tunggu untuk bagian A yaitu adalah 17 dikurangin dengan angka 9 yaitu hasilnya 8. Sehingga untuk menjumlahkan keseluruhannya atau kita bisa melihat total dari keseluruhannya adalah baris yang angka 2 ditambahkan dengan baris yang angka 5 tadi, sehingga hasilnya bisa menjadi baris ke-6, yaitu untuk bagian D 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian untuk bagian E 3 ditambah 0 sama dengan 3. Kemudian untuk bagian B 5 ditambah 0 sama dengan 5. Kemudian bagian C 7 ditambah 3 sama dengan 10. Dan yang terakhir bagian A 10 ditambah 8 sama dengan 18. Sehingga jika ini ditotalkan, yang total ini 1 ditambah 3 sama dengan 4, ditambah 5 sama dengan 9, ditambah 10 sama dengan 19, ditambah 18 sama dengan 37. Artinya, rata-ratanya adalah sebagai berikut, seperti yang tadi saya katakan, yaitu jumlahkan keseluruhan total dari yang sudah dicari pada bagian sebelumnya. Sehingga rata-ratanya yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 18 yaitu 37 dibagi dengan berapa banyak angka yang tersedia atau kolom yang tersedia. Di sini ada
sebanyak 5 kolom. Sehingga 37 dibagi dengan 5 sama dengan 7,4 satuan waktu. Untuk penyelesaian pada permasalahan shortest jobbers ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut pada algoritma priority scheduling atau PS. Pertama, algoritma shortest jobbers atau SJF ini adalah algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Kedua, prioritas yang dimaksud adalah seperti time limit, memory requirement, access file, dan perbandingan antara input-output burst dengan CPU burst. Lalu, apa sih kelebihan dan kelemahannya? Kelebihan dan kelemahan pada priority scheduling ini adalah, pertama, untuk kelebihannya sendiri adalah dia dapat memenuhi kebutuhan pada prioritas tinggi untuk mencapai hasil yang maksimal. Artinya, dia memiliki konsep kebijaksanaan yang adil terhadap pembagian sebuah proses, terutama pada prioritas tinggi. Yang kedua, ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu pertama, dapat memicu terjadinya indefinite blocking atau starvation. Tapi untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu kita bisa menggunakan metode aging yang berfungsi untuk meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam kue-kue secara bertahap. Kue-kue itu adalah tahapan antrian. Oke, kita beralih ke contoh kasus agar mengerti. Pada contoh kasus kali ini, diberikan sebuah proses sebanyak 6 baris dengan lama eksekusi dan waktu tiba sesuai dengan urutan yang tersedia. Lalu pertanyaannya, tentukan waktu tunggu dan rata-ratanya. Oke, untuk jawabannya sendiri adalah sebagai berikut. Waktu tunggu. Waktu tunggu seperti yang tadi, waktu tunggu di sini ada bernilai 0. P1-nya adalah 0. Mengapa P1-nya 0? Mengapa P1-nya bernilai 0? Sebentar. P1-nya bisa bernilai 0 karena dia adalah waktu tiba dengan waktu yang paling terpendek. Kemudian untuk P5 sendiri mengapa didahulukan? Karena P5 sendiri yaitu 7 dikurang dengan 5. Artinya menghasilkan nilai 2. 7 dikurang 5 mengapa bisa menjadi 2? Karena proses di sini memulai untuk menghitung dari proses yang terpendek, yaitu dari P1 ini dikurangin dengan P yang ada di bagian 5, sehingga P1 dikurang P5 yaitu 7 dikurang 5, sehingga menghasilkan angka 2. Kemudian P3 hasilnya 9 kurang 3 sama dengan 6. 9 kurang 3 sama dengan 6. Mengapa demikian? Begini. 7 ditambah dengan 2 adalah 9. 9 lalu dikurangin dengan P3 yang akan dicari yaitu 6. 7 tambah 2 9 dikurangin dengan 3. Hasilnya adalah 6. Kemudian untuk P6 yaitu 12 dikurang 6 sama dengan 6. Mengapa demikian? Karena 7 ditambah 2 sama dengan 9 ditambah 3 sama dengan 12. 12 dikurangi dengan angka P6 yaitu 6. Sehingga 12 kurang 6 adalah 6. Oke. Kemudian
P4. P4-nya sendiri mengapa bisa hasilnya 11, yaitu 15 kurang 4 sama dengan 11. P1, P5, P3, P6 kita jumlahkan. 7 ditambah 4, 11 ditambah, 7 ditambah 2, 9 ditambah 3, 12 ditambah 3 lagi di P6 itu 15. 15 dikurang dengan 4 sama dengan 11. Kenapa sama dengan 11? Karena biar mengerti tadi, 7 ditambah 2, 9 ditambah yang P3, 12 ditambah yang P6, 3, yaitu 15. Berarti 15 dikurangi dengan yang akan dicari, yaitu 15 dikurang 4 sama dengan 11. Dan yang terakhir ada P2 dengan hasil 17, yaitu 19 kurang 2 sama dengan 17. Kita ingatkan urutannya terlebih dahulu. P1, P5, P3, P6, P4 atau 1, 5, 3, 6, 4. Berarti 1 P1 tadi 6, 5, 4, 3 ya. 1, 6, 1, 5, 3, 6, 4. 1, 5, 3, 6, 4 ditambahkan. Berarti P1 7 ditambah 2 ditambah 3. 7 tambah 2 9 tambah 3 12 tambah 3 15 ditambah 4 menjadi 19 ya. 19 dikurangi dengan angka yang akan dicari, yaitu pada P2, yaitu bernilai 2. Sehingga kalau digabungkan tadi 7 ditambah 3 10 tambah 4 14 tambah 2 16 tambah 3 19 dikurangi dengan angka yang akan dicari, yaitu 19 dikurang 2 adalah 17. Sehingga hasilnya memang 17. Lalu untuk rata-ratanya bagaimana sih cara menghitungnya? Rata-rata sendiri kita bisa menghitungnya dari penjumlahan keseluruhan yang sudah kita cari dengan hasil sebagai berikut. 0 ditambah dengan 2 ditambah dengan 6 ditambah dengan 6 ditambah dengan 11 dan ditambah dengan 17. Sehingga 2 tambah 6 tambah 6 tambah 11 tambah 17 tambah 0 memiliki hasil 42. Kemudian tidak lupa untuk dibagikan dengan seluruh kolom yang ada, karena di sini ada 6 kolom. Dengan demikian 42 dibagi 6 sama dengan 7, sehingga terdapat 7 satuan waktu pada penyelesaian permasalahan priority scheduling ini. Kemudian tampaknya pada penyelesaian kali ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video pembahasan mengenai materi sistem operasi ini. Apabila ada pertanyaan, mohon untuk ditaruh di bagian kolom komentar di channel YouTube saya. Untuk mengingatkan juga, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian video ini agar semua orang bisa mengetahui bahwa dengan belajar sistem operasi itu mudah. Akhir kata, saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam tutur kata maupun perilaku, mohon untuk dimaafkan. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.